Terus tasih kathah lepat lan luput saha kula sanes tiyang akademi amargi uri-uri budaya Jawa niku boten amung saking sekolahan. Saking sekolahan niku kan namung formal, boten cekap menawi boten tansah lumampah. Pangapunten bilih wonten lepatipun. Di dalam malam ini, malam Anggoro Kasih, juga bertepatan kemarin pada tanggal 8 September kita semua dari teman-teman, dari saudara-saudara yang berada di seluruh Jawa Timur, Kediri, Malang, Blitar, Nganjuk, dan semuanya memperingati Hari Aksara Internasional. Kenapa harus diperingati Hari Aksara Internasional? Karena aksara itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit yang mempunyai arti kesara. Kesara itu mati. Tapi kalau diberi kata imbuhan A menjadi tidak. Jadi sebenarnya aksara itu akhirnya tidak pernah akan mati. Karena kenapa tidak akan pernah mati? Karena dengan aksara itu kita bisa mempelajari tentang manuskrip-manuskrip kuno, rontal-rontal kuno, juga prasasti-prasasti yang tertulis di batu, terus daun, bahkan tertulis di lempeng tembaga. Dan kemarin itu Puji Gusti Kang Akarya Jagat, saya berserta Bopo Kolik dari Sekolah Budaya Tunggul Wulung menemukan sebuah prasasti di suatu tempat namanya Petren. Petren itu orang bilang juga Bunden. Itu tertulis dengan aksara Kawi di ujung pohon. Waktu itu Bapak Kolik yang menemukan, lalu memanggil saya. Saya zoom, terbacalah Babadra. Apakah Babadra? Babadra itu adalah bahasa Kawi yang artinya babat alas. Jadi sah bahwa Petren di situ waktu berkumpulnya para leluhur menata sebuah wilayah di Tunggul Wulung. Jadi tentang mempelajari setiap peninggalan leluhur. Leluhur itu kan meninggalkan sebuah tanda. Satu, kamardikan. Kamardikan itu yang baru dan banyak diketahui orang-orang. Dua, sejarah. Sejarah berupa prasasti, berupa candi, berupa artefak dan lain-lain. Dan tiga, prasejarah. Kalau kita mempelajari kamardikan pasti mudah, karena dilakukan tanda budaya itu dilakukan kita di hari ini atau di zaman ini, berupa menanam pohon, berupa membuat suatu berbentuk peninggalan-peninggalan yang dimiripkan dengan peninggalan lama seperti prasasti tulada atau tinulat, yaitu prasasti duplikat. Dua, kalau mempelajari sejarah kita harus bisa membaca aksara. Aksara karena apa? Di dalam budaya itu ada strata. Satu, aksara, simbol, dan sastra. Nomor dua, ritus, seni. Nah, ritus adalah ritual, bahkan hatur agung seperti adat istiadat. Tiga, gerak dan tari. Empat adalah anuraga kekanuragan, bersilat bela diri. Lima, filsafat. Jadi antara simbol atau simbol sastra dan aksara tidak akan pernah bisa pisah dengan seni adat, tradisi atau ritus seperti cok bakal, terus seperti sajen.
itu kan juga semua simbol dari alam semesta, seperti kembang mawar, bunga melati. Dan untuk mempelajari prasejarah, ketika kita masuk ke suatu wilayah, di situ ada namanya petren atau punden atau yang disebut apalah, terserah. Kita masuk akan kita bedah, kita sangat kesulitan karena di situ tidak ada situs, misalnya tidak ada situs. Nah, nanti Mas, misalnya tidak ada situs, kita iki zamane opo ya? Iki kanggo opo petren? Ngoten ta. Tapi leluhur kita itu sudah meninggalkan rontal-rontal KKW. Kita pelajari, saya sedikit belajar. Apakah di setiap setiap petren atau punden itu pasti ada pohon besar. Dari pohon situlah kita bisa membaca. Seperti waringin, seperti kamboja, seperti kepuh. Untuk apa pohon ini ditanam? Ternyata sedikit saya pelajari bahwa ini contoh dari pohon kepuh, randu kepuh. Pohon randu kepuh itu dijelaskan di dalam Serat Kakawin Bang Widekha era Majapahit bahwa afirmasi dari pohon kepuh itu adalah perekat kebersamaan dengan gotong royong serta sebagai simbol pemujaan kepada Sang Hyang Maha Kuasa dan berterima kasih. Jadi kita bisa cocokkan dengan prasasti yang sudah tertulis. Loh, Candi Jaya Mertai, Candi Jaya Stamba, tanda kemenangan masyarakat Nganjuk ketika membantu beliau Sri Maharaja Sri Isana Dyasyen Wikramat Dharma Tunggadewa beserta istrinya Dyah Ratu Kebbi abad 853. Pada waktu Nganjuk, pada waktu Medang Ibumi Mataram, waktu itu kerajaannya ada di Watugaluh atau Jombang, diserang oleh Sriwijaya. Maka masyarakat Nganjuk membantu karena keterbatasan oleh masyarakat Nganjuk. Saya pelajari prasasti lagi, yaitu di prasasti Sangguran yang ada di Kota Malang. Di situ ada Candi Sanggakriti, juga peninggalan Kusindo. Apakah Candi Sanggakriti? Candi Sanggakriti, sangga yang tempat menyimpan atau menempa. Kriti adalah pusaka atau logam. Nah, dari situlah masyarakat Nganjuk oleh masyarakat waktu itu Malang Raya, ya. Malang Raya pada waktu itu disuplai senjata untuk mengusir Sriwijaya. Jadi Empu Sindok menang atas bantuan masyarakat Nganjuk, diberilah Swatantra berupa tanah perdikan, yaitu disimbolkan dengan Candi Jaya Merta. Sri Jaya Merta, Sri kekuasaan atau penguasa, Jaya kemenangan, Merta abadi. Ditandai dengan prasasti Anjuk Ladang yaitu Jaya Stamba sebagai tanda kejayaan. Itu sedikit dari aksara. Dari mempelajari aksara juga mempelajari sebagai simbol-simbol di sajen atau sesajian atau cok bakal. Itu saya juga menangkap kenapa harus ada mawar, kenapa harus ada melati, kenapa harus ada jamun. Ternyata saya pelajari di setiap rontal-rontal kakawin, mulai zaman Medang sampai Majapahit akhir, ternyata dijelaskan. Misalnya di situ ada mawar, dijelaskan. Angalap sekar air mawar, tinulo sing tuas bunga mawar. Nah, contohnya kados menika. Kados mawar punika. Iki dijelasaken angalap sekar air mawar, tinulo sing tuas bunga mawar adalah afirmasi dari rasa cinta kasih di dalam hati. Makanya sejak saat itu bunga mawar sebagai tanda mesti cinta sampai sekarang. Yang penting bukan mawar berduri ya.
Terus kenongo. Kenongo ini bahasa kawinya, ini kalau mawar bahasa kawinya air mawa. Kalau kenongo ini bahasa kawinya kananga. Kananga apa nggarbaning kusuma. Bunga kenanga adalah bunga untuk mengkader para generasi. Jadi afirmasinya untuk mengkader para generasi agar teguh menjalankan kehidupan. Seperti melati, kenapa di atasnya? Melati di dalam surat Kakawi juga dijelaskan sekar menur cahyaning sang hyang. Jadi sekar menur atau melati ini adalah cahaya ilahi. Makanya sampai era Nun Sewu, sampai era Mataram Islam Romeng, sekar menur ini dipakai untuk satu pengantin, menghias pengantin, dua keris penghormatan. Karena apa? Agar tercerahkan dan diberi cahaya oleh ilahi. Sekarang saya mau tanya, kenapa Nun Sewu, kenapa setiap makam ada bunga Kamboja, tanaman Kamboja? Kenapa kok gak tanaman lainnya? Gitu. Terus di tengah alun-alun pasti ada waringin. Waringin ada 4. 1 waringin tunggal, 2 waringin sungsang, 3 waringin kurung, 4 waringin petak. Jadi gini, untuk bunga Kamboja atau bahasa kawinnya Saroja itu dijelaskan di dalam serat Kakawin Arjuna Wiwaha, kusumaning Saroja nikang suganda rahayu. Jadi bunga Kamboja artinya bunga Kamboja yang semerbak wangi adalah afirmasi dari doa keselamatan. Makanya setiap makam ditanam Kamboja agar afirmasi atau doa kita itu tersampaikan kepada leluhur dan diberi keselamatan oleh Sang Hyang. Dan sekarang ini banyak di Bali banyak menanam pohon Kamboja. Terus ada yang lucu lagi itu di Jawa malah ojo nandur sembujo, iku tanamane demit loh. Seumpama iku tanamane demit, mbokmu dikubur ning kuburan campur demit. Boten ngados mangke. Terus itu adalah afirmasi dari doa keselamatan. Seperti contoh, kenapa di tengah alun-alun pasti waringin sungsang. Waringin sungsang itu ada daunnya. Daun itu ada rosnya. Kalau waringin sungsang itu rosnya yang keras itu di atas. Kalau di bawah rata, tapi kalau waringin tunggal itu terbalik. Yang keras itu di bawah, yang halus itu di atas. Di dalam serat Kakawin, kalau nggak salah serat Kakawin Arjuna Wijaya era Majapahit, waringin sungsang dijelaskan nikang tahunnya waringin sungsang alata kadewa guruan ring pranata. Jadi waringin pohon waringin sungsang yang menjulang tinggi beserta daun yang lebat itu afirmasinya atau kegunaannya untuk menata sebuah wilayah. Kalau waringin tunggal pasti ditanam di padepokan, terus punden-punden, itu artinya keteguhan hati. Kalau waringin petak itu biasanya ditanam dulu era prasejarah, sering ditanam di kadewa guruan sekarang seperti universitas. Itu adalah keteguhan. Waringin petak itu untuk mengkader para generasi agar selalu ingat kepada leluhur. Sedangkan waringin kurung pasti ditanam di batas wilayah atau tapal batas. Waringin kurung dijelaskan adalah pohon tolak bala. Makaten saking kula. Monggo menawi tanya jawab nggih. Monggo. Wonten kelepatan kalututan kula nyuwun si agunge Samudra Pangaksama. Semoga kadang-kadang
saha kanca-kanca ingkang sampun nampi pasugatan sumangga langsung mawon dipun rahapi kanthi marti-martine menggalih. Sumangga salajengipun dumateng panjenenganipun Kang Mas Ari dilajengipun. Cek matur sembah nuwun Resi Reksa Aksara saking Tunggal Wulung. Matur sembah nuwun luar biasa. Dalam niki wau napa banyak pencerahan nggih kagem kula lan panjenengan sedaya. Jadi ternyata makna bunga-bunga ini bukan sekedar hanya untuk sesajen, tapi ada filosofi. Mawar, kenongo, melati, bahkan ternyata Kamboja nggih. Nah, ternyata maknanya begitu. Cih monggo Setunggal. Banyak kita yang sering mengartikan bunga kandil adalah ben kandil, salah. Padahal bunga kandil di dalam serat kakawin dengan bahasa Kawi waktu itu adalah warsiki. Bunga warsiki adalah bunga kandil yang sudah mekar. Tapi kalau masih ngincup itu adalah gading. Afirmasi dari bunga kandil atau warsiki atau gading adalah menahan gejolak lahir dan batin. Punika meredam gejolak. janur punika ngalap-ngalap, artinya cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Kandil, semua kandil itu sama, satu familiar. Jadi entah itu merah, entah itu biru, entah itu hijau, hitam sama aja. Yang penting itu adalah bunga gading atau warsiki. Jadi kegunaannya sama. Seperti campaka nikang sekarning mulia. Jadi cempaka ini adalah bunga kemuliaan. Biasanya dulu sering dipakai oleh para raja ketika abhiseka, pengangkatan raja, pasti mandi dengan bunga campaka. Entah itu campaka godok, entah itu campaka gunung atau campaka pimpong. Yang penting adalah campaka. Terate Padma sebagai simbol dari cahaya sang bidadari atau digambarkan istri para raja. Jadi itu kehormatan, lambang kehormatan.